Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sampai ke pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nadhim rahimallahu ta'ala Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyyatun dhatu ihtida. Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Hamzah, pamannya Rasulullah, dan Abbas juga. Kemudian bibinya Rasulullah dari ayahnya adalah Safiyyah. Dzatu ihtida, yang mengikuti Rasulullah SAW. Artinya yang disebutkan dalam kitab ini hanya paman-pamannya Rasulullah sama bibinya Rasulullah yang masuk Islam. Nah, tidak disebutkan yang lain. Katanya Dzatu ihtida ay sahibatu iqtida'in lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perempuan yang mengikuti atau orang yang mengikuti Rasulullah SAW dalam agamanya. Lianna Safiyyah radhiyallahu anha muslimatun bila khilaf, karena pipinya Rasulullah itu Sayyidina Safiyyah masuk Islam, tidak ada perselisihan atau tidak ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak Islam. Ada sebagian yang masih di situ ada khilaf, ya Islam atau tidak. Selain Safiyyah, katanya a'mamun Nabi sallallahu alaihi wasallam 12, pamannya Rasulullah ada 12. Wahum, yang pertama Hamzah ibn Abdul Muttalib, wa ummuhu Halah bintu Uhaib. Ibunya Hamzah namanya Halah bintu Uhaib. Wa huwa ammuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hamzah ini kan pamannya Rasulullah SAW. Wa akhuhu fir rada'ati, juga saudaranya Rasulullah kesusuan. Arda'atuhuma Thuwaibah, yang menyusui keduanya Thuwaibatul Aslamiyah. Nah. Wa kana asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bi 4 sinin. Dia lebih besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih tua dari Rasulullah SAW sekitar 4 tahun. Waqila bisanatain, ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi kalau kita bilang 4 tahun, gimana jadi saudara susuan? Nah. Wa kana asadallahi wa asad rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dia punya gelar namanya apa? Singanya Allah Subhanahu wa taala dan singa Rasulullah SAW. Syahidah Badran, ya ikut perang Badr. Wa Uhud, juga ikut perang Uhud. Wa biha qutila, di perang Uhud mati syahid. Ala yadi Wahsyiyin, yang membunuh Hamzah seorang budak yang namanya Wahsy. Disuruh dari Hind binti Utbah. Kenapa? Karena Sayyidina Hamzah ini kan membunuh ayahnya dan saudaranya, pamannya. Wa wajadu fihi yawma idzin bid'an wa thamanina jurhan. Ditemukan di tubuhnya ada 80 lebih. Nah, bid'an wa thamanina. Bid' itu dari 3 sampai 9. Berarti namanya apa? Bid'. Berarti 80 lebih luka. 80 lebih itu luka. Ma baina dharbatin bisayf. Luka itu kan karena dari pedang atau karena kena apa? Tombak, rumah. Atau karena kena apa? Panah. Nah, itu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia masuk Islam karena Abu Jahal pernah menghinakan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah jalan di Mekah, ketemu Abu Jahal. Nah, maka Abu Jahal waktu itu menghinakan Rasulullah, ngomong yang tidak baik. Padahal Rasulullah diam saja, tidak membalas orangnya, tidak menjawab. Nah.
Terus Rasulullah pulang. Hamzah terkenal orang yang suka memburu hewan. Setelah itu Hamzah lewat di tempat itu. Maka ada wanita yang panggil Hamzah. Wanita itu bilang, "Wahai Hamzah, kalau kamu lihat tadi apa yang terjadi antara Abul Hakam." Abul Hakam itu kan Abu Jahal. Sama Muhammad. Dia bilang, "Apa yang terjadi?" Katanya Abu Jahal kan ketemu Muhammad di sini, terus dia menghinakan Muhammad. Ngomong yang tidak baik. Tapi Muhammad diam saja, tidak balas. Maka Sayyidina Hamzah itu kan marah. Datang langsung, tidak pulang ke rumahnya, langsung datang ke Ka'bah. Di situ ada namanya Al-Hijr, tempat duduknya orang Quraisy. Iya, maka datang ke sana. Dia masih membawa panahnya, membawa semua alat. Datang. Kemudian ketika ketemu, tidak bicara. Langsung datang mukul Abu Jahal itu kan di kepalanya. Pakai apa? Panahnya itu. Susah. Kamu menghinakan Muhammad. Padahal saya masuk agamanya juga. Saya ikut agamanya. Kamu berani menghinakan. Coba kalau kamu berani kembali. Dikembalikan. Apa yang saya lakukan ini, kamu membalas saya. Coba kamu membalas. Orang Quraisy itu berdiri. Abu Jahal bilang, "Jangan. Karena tadi saya menghinakan punakannya. Jangan membalas Hamzah." Waktu itu Hamzah datang kepada Rasulullah SAW, bicarakan, "Ya Rasulullah, saya sudah masuk agama kamu." Gimana? Karena dia sudah bilang apa? Saya ikut agamanya. Nah, maka dari waktu itu kan Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam. Sayyidina Hamzah terbunuh, mati syahid di perang Uhud. Nah, sampai Rasulullah melihat gimana keadaannya Hamzah. Sudah dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, dipotong telinga-telinganya, hidungnya. Sampai tidak ada yang kenal. Kenapa? Karena banyak luka-lukanya. Tubuhnya sudah perutnya itu kan dibelah dadanya. Mukanya dipotong, hidungnya sama telinganya. Yang kenal ini Hamzah siapa? Sofia. Dengan apa? Dengan jari-jarinya. Tahu ini Hamzah. Maka Rasul itu kan nangis. Kenapa? Ya, melihat gimana dilakukan dengan pamannya Rasulullah SAW. Nah, itu yang namanya perang. Nah, seperti itu. Tapi mana wanita itu yang bisa makan hati orang? Nah, itu zaman jahiliyah. Ja'a fil hadithi annahu sayyidus syuhada'i. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidus syuhada'i indallahi yawmal qiyamati Hamzah. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, pemimpin para syahid semuanya di hari kiamat nanti adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian paman yang kedua namanya Al-Abbas. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa ummuhu Qailah bintu Hayyan. Ibunya namanya Qailah binti Hayyan. Kana asghara a'mamihi. Al-Abbas itu pamannya Rasulullah yang paling kecil. Wa asanna minhu sallallahu alaihi wasallam bisanataini aw thalath. Dia lebih tua dari Rasulullah SAW sekitar 2 atau 3 tahun. Hadara Badran ma'al musyrikin. Dia ikut perang Badr tapi sama orang kafir, sama orang Quraisy. Mukrahan. Karena terpaksa. Kenapa? Karena dia sudah Islam. Al-Abbas sudah Muslim. Ketika Rasulullah masih di Mekah, Al-Abbas sudah Islam. Tapi sembunyi. Rasulullah suruh dia sembunyikan Islamnya.
Cuman apa saja yang terjadi di Mekah disampaikan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini disuruh Rasulullah SAW tetap di Mekah. Ketika orang Quraisy keluar untuk perang Badr, Al-Abbas terpaksa harus ikut. Kenapa? Karena orang Quraisy merasa melihat Al-Abbas ini kan tidak ikut Islam. Nah, karena setiap hari sama orang Quraisy. Maka orangnya keluar terpaksa. Tidak ada orang yang memaksa dia, tapi terpaksa dalam keadaan Quraisy. Biar kalau dia tidak keluar, pasti ketahuan nanti. Nah, maka ketika Rasulullah SAW keluar untuk perang Badr, Rasulullah bilang sama sahabat, kalau ada orang yang ketemu sama Al-Abbas, jangan membunuh dia. Jangan membunuh Al-Abbas. Ada sebagian orang itu yang masih, kita ketemu paman kita, ketemu babak kita itu dibunuh. Wah, Al-Abbas itu kan tidak dibunuh. Kenapa? Apa masalahnya? Orang itu kan bilang, demi Allah, kalau saya ketemu orangnya, saya bunuh dia. Nah, kita ketemu babak kita, saudara kita, paman kita, siapa itu kan kita perang sama mereka. Hanya Al-Abbas saja tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena banyak dari sahabat waktu itu kan tidak tahu Al-Abbas itu kan Islam. Nah, ya, maka Sayyidina Umar itu marah. Orang ini munafik itu. Kalau dia, maka Rasulullah minta itu kan dijaga Al-Abbas kalau ada orang mau bunuh itu kan jangan sampai dibunuh. Kenapa? Karena dia itu kan Islam. Tapi Rasulullah tidak sampaikan. Karena supaya apa? Tetap rahasia ini. Kalau dibuka, ya mungkin ada orang tahu nanti kan sampai ke Quraisy. Maka ketika Al-Abbas bin Abdul Muttalib keluar di perang Badr, wa usira ma'aman usira, ditawan, jadi tawanan. Sampai Al-Abbas bilang sama orang sahabat itu yang pegang dia, kamu merasa kamu yang tawan saya? Kan, saya ada melihat malaikat yang membantu kamu, bukan kamu saja. Al-Abbas kan kuat orangnya. Wa fada nafsahu. Kemudian fada itu apa? Bayar tebusan. Nah, bayar tebusan. Nah, wa fada nafsahu, bayar tebusan. Nah, maka ketika diminta bayar, Al-Abbas bin Abdul Muttalib bilang, ya Rasulullah, saya nggak punya uang. Nggak uang. Maka Rasulullah bilang, hai Al-Abbas, uang yang kamu simpen di bawah kayu pintu itu, atau batunya pintu. Kan biasa itu kan, pintu yang di bawah itu kan ada batu-batunya. Nah, uang yang kamu simpan di bawah situ, yang tidak tahu kecuali Ummul Fadl. Ummul Fadl itu kan istrinya. Maka Al-Abbas ketawa. Ya Rasul, saya tahu kamu benar itu Rasulullah, tahu apa yang terjadi. Demi Allah tidak ada orang yang tahu kecuali saya sama Ummul Fadl, sama istri. Karena dia sebelum dia keluar bilang sama istrinya, namanya Ummul Fadl. Anaknya itu yang besar namanya Al-Fadl bin Abbas. Kalau saya mati, ya ada uang saya simpan di sini. Maka disuruh keluarkan uangnya. Maka dia bayar tebusan itu untuk dia sama Aqil. Bukan anaknya, sama Aqil ibn Abdul Muttalib. Aqil ibn Abi Talib. Wa fada nafsahu. Wa qad aslama yawma idzin, ya Islam. Wa kana yaktumu islamahu, dia merahasiakan atau menutup Islamnya bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disuruh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam amarahu bil iqamati bi Makkah liyaktuba lahu akhbar Quraisy. Beliau disuruh Rasulullah SAW tetap tinggal di Mekah, tidak hijrah. Sebab apa?
bisa nulis semua keadaan Quraisy, apa yang terjadi, Quraisy mau melakukan apa, niat dengan apa, mau perang atau tidak. Maka apa saja yang terjadi di Quraisy, di Mekah, Al-Abbas mengatakan nulis kirim ke Rasulullah SAW. Wa ma adhara islamahu illa yaumal fathi. Dia tidak menampakkan Islamnya kecuali hari membuka Mekah. Wa kana muqiman bi Makkah ala siqayatiha. Dia tetap tinggal di Mekah untuk menjaga apa? Menjalankan tugasnya. Tugasnya itu apa? Siqayah. Siqayah itu kan menyediakan air untuk orang yang haji, untuk orang yang umrah. Menyediakan air. Wa kana yanfa'ul mustad'afina bi Makkah wa bihi yathiqun. Maka dia sering membantu orang-orang yang lemah di Mekah. Orang Islam yang tidak bisa hijrah. Maka yang selalu membantu mereka itu kan Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Wa bihi yathiqun. Mereka itu kan yang sering percaya. Kenapa? Karena mereka tahu itu kan ini pamannya Rasulullah SAW. Pasti apa saja yang dia lakukan itu kan disuruh dari Rasulullah SAW. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu radin. Dia tinggal di Mekah, tapi Rasulullah SAW ridha dia tinggal di Mekah. Kenapa? Karena dia itu yang membantu Rasulullah SAW. Wa hadara yawm Hunain. Dia ikut perang Hunain. Wa tuwfiya sanat 32. Meninggal tahun 32 Hijriah. Wa umruhu 88 sana. Umurnya waktu itu 88 tahun. Wa shalla alaihi Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang salat jadi imam jenazah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ketika sering ditanya, siapa yang lebih besar? Kamu atau Rasulullah? Dia bilang, ya Rasulullah lebih besar. Cuma saya lahir duluan. Dia nggak mau bilang apa? Saya lebih besar. Man akbar? Anta am Rasulullah. Siapa yang lebih tua, lebih besar umurnya? Dia bilang, udah Rasulullah itu lebih besar derajatnya. Walaupun saya lahir sebelumnya, saya lebih tua. Ketika ada uang datang dari Bahrain, maka Rasulullah letakkan di tengah masjid. Di mana itu kan di halaman masjid. Siapa yang mau uang silakan ambil. Ada harta yang datang, maka apa? Rasulullah letakkan di tengah. Siapa yang punya kebutuhan mau dapat harta ya silakan. Tidak dibagi-bagi. Setiap orang kamu mau ambil aja, ambil. Maka yang ada kebutuhan, dia itu kan butuh uang, datang ambil tadi. Sampai datang Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka Rasulullah bilang, ya silakan, mau ambilnya silakan. Lepas ada sorbannya, ngambil. Mau diangkat, nggak bisa. Sudah banyak sekali, berat. Mau ngangkat, sudah nggak bisa. Ya, badan orangnya kan kuat. Maka dia bilang, ya Rasulullah, bantulah saya. Ya, kan pamannya. Ya Rasulullah, bantu saya. Dia bilang, dah, kamu ambil sendiri. Ya kalau Rasulullah nggak mau ya, suruh yang lain bantu. Rasulullah bilang, nah, kamu yang bawa aja. Kalau nggak bisa angkat, kurangin sedikit. Kurangin sedikit. Maka Al-Abbas itu kan mengurangi sedikit. Mau coba diangkat lagi, belum bisa. Minta bantuan, ya Rasulullah, bantulah saya bawa. Rasulullah bilang, enggak. Suruh yang lain membantu siapa, Bilal atau siapa. Maka karena dia bilang, ya Rasulullah, waktu saya di perang Badr, saya bayar tebusan buat saya juga buat Akil. Berarti padahal waktu itu kan saya Islam, tidak usah bayar. Maka dia Rasulullah bilang, ya ambil dari itu, dari harta itu.
Yang ketiga sudah dikurangi, bawa bisa diangkat, ya udah. Maka Rasulullah itu kan senyum aja sampai dia itu kan sudah hilang. Nah, maka Rasulullah kan tidak membagi-bagi, saudara. Ambil kebutuhan kamu berapa, ambil aja. Itu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga Abu Talib. Ya. Wa ummuhu Fatimah binti Amr bin Abidin. Ibunya namanya Fatimah binti Amr bin Abid. Wahia ummu Abdillah abi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abu Talib sama Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, saudara seayah seibu, saudara kandung. Wa qad dhalla sallallahu alaihi wasallam fi kafalatihi mundu an kana fi thaminati min umrihi. Abu Talib yang menjaga Rasulullah, melayani Rasulullah dari umurnya Rasulullah masih 8 tahun sampai Rasulullah sudah besar, sudah dewasa. Kenapa? Karena yang menjaga Rasulullah setelah ayahnya meninggal, setelah ibunya meninggal siapa? Kakeknya dulu, Abu Talib, Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib ini kakeknya Rasulullah itu kan meninggal, maka diwasiahkan kemana? Diserahkan ke pamannya Abu Talib. Abu Talib ini yang menjaga Rasulullah, melayani Rasulullah itu sampai dari umurnya 8 tahun sampai Rasulullah SAW sudah besar, sudah dewasa. Wa kana yudafi'u 'anil Rasul sallallahu alaihi wasallam difa'an balighan min mu'aradati kuffari Quraisy. Dia Abu Talib ini yang selalu mendukung Rasulullah SAW, membela Rasulullah ketika Rasulullah SAW menghadap sama Quraisy. Maka selalu Rasulullah SAW terjaga. Orang Quraisy menghormati Abu Talib. Kenapa? Karena Abu Talib itu kan pemimpinnya Bani Hashim. Maka selalu Abu Talib itu kan selalu membantu Rasulullah SAW, mendukung Rasulullah SAW dalam apa? Dalam dakwahnya. Walaupun sering Rasulullah minta dia masuk Islam. Wahai paman, ya ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi pamannya belum berani. Kenapa? Dia tidak mau orang Quraisy mengatakan, Abu Talib itu kan masuk Islam itu karena takut neraka di akhirat atau takut apa. Maka ketika Abu Talib ini meninggal, Al-Abbas bin Abdul Muttalib di sebelahnya. Dia dengar Abu Talib itu kan bicara. Maka dekat. Al-Abbas bilang, ya Rasulullah, saya dengar Abu Talib mengatakan itu, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi Rasulullah menjawab, tapi saya tidak dengar. Saya tidak, ya kamu mungkin dengar, tapi saya tidak dengar. Maka di situ ada khilaf. Abu Talib itu kan masuk Islam atau tidak. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada pembahasan itu. Kalau dia masuk Islam, kalau tidak ada masalah di situ. Yang keempat, pamannya Rasulullah SAW, Abu Lahab. Wa ummuhu Lin bintu Hajar. Summiya Abu Lahab. Ibunya itu kan namanya Lin bintu Hajar. Kenapa namanya Abu Lahab? Padahal itu namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Summiya Abu Lahab li isyraqi wajhihi. Dinamakan Abu Lahab kenapa? Karena wajahnya itu kan putih agak merah. Wa kunyatuhu Abu Utbah. Nama panggilannya Abu Utbah. Anaknya namanya Utbah. Wa ismuhu Abdul Uzza. Kalau nama aslinya itu namanya Abdul Uzza. Wa huwa kafirun binassil Quran. Dia orang kafir itu kan pasti. Kenapa? Karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wa kana min asyaddihim mu'aradatan lid-da'wati al-islamiyah. Dia termasuk pamannya Rasulullah yang sering menolak agama Islam. Orang yang paling kuat menghadap
dakwahnya Rasulullah SAW, menolak dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, sampai ketika Rasulullah SAW di musim haji, banyak orang Arab yang datang untuk haji. Rasulullah keliling di tengah orang Arab semua yang datang haji dari Yaman, dari mana. Setiap tahun seperti itu. Ketika Rasulullah datang, ini dari mana? Dari Yaman. Rasulullah berdiri, duduk di situ, menyampaikan agama Islam, ini Islam itu apa, disampaikan Rasulullah SAW semuanya. Baru setelah Rasulullah SAW pergi dari situ, Abu Lahab datang, bilang, tadi ada orang namanya Muhammad datang sini ya, bicara, apa yang dia bilang? Jangan percaya orangnya bohong. Kenapa? Saya yang tahu, saya pamannya. Saya dari keluarganya, orangnya bohong. Orangnya nggak benar, jangan percaya orangnya. Orangnya gila, orangnya gini. Sampai salah satu sahabat, waktu itu orangnya itu masih kecil. Katanya, dia bilang, sahabat itu waktu masih kecil, dia bilang sama bapaknya, hai ayah, siapa orang ini? Dan siapa orang itu yang sering ikut sama dia? Ini namanya Muhammad. Yang itu yang datang belakang, itu pamannya. Dia selalu apa? Membohongi dia. Bohong, orangnya itu. Orangnya itu kan tidak benar. Jangan percaya orangnya. Saya pamannya, saya yang lebih tahu gimana. Wa asabathu al-'adasatu faqatalathu. Dia kena semacam penyakit yang namanya waktu itu kan al-'adasah. Bathratun tushbihu al-'adasata. Wal-'adasatu bi fathid dalil muhmalati. Bathratun, kayak pisul. Tushbihu al-'adasah. Mirip dengan apa? Kacang adas itu. Bukan adas Indonesia, adas Arab itu. Takhruju fi mawadhi'in minal jasadi. Dia yang keluar di mana? Di seluruh tubuhnya orang. Min jinsi ta'un, termasuk bencana apa? Ta'un. Taqtulu sahiba, kalau sudah terkena orangnya itu kan pasti mati. Wa kanat 'adatuhum an yatajannabu jifata man mata biha. Kebiasaannya kalau ada orang meninggal dengan penyakit itu, tidak ada orang yang mendekati orangnya. Kenapa? Karena menular. Wa dzakara Muhammad bin Jarir at-Tabari fi tarikhihi anna al-'adasata qurhatun kanat al-'arabu tatasha'amu minha wa yarawna annaha tu'di ashadd al-'adwa. Falamma asabat Abu Lahab, yang disebutkan Imam Muhammad bin Jarir at-Tabari dalam kitabnya namanya Tarikh at-Tabari, bahwasanya penyakit al-'adasah itu salah satu penyakit qurhah, yaitu semacam pisul. Semua orang Arab itu kan takut dengan penyakit itu. Mereka itu kan melihat penyakit ini kan menular. Berarti tidak ada orang yang dekat sama orang yang kena penyakit itu. Falamma asabat Abu Lahab, ketika Abu Lahab itu kan kena penyakit itu, taba'adat banuhu. Anaknya itu semuanya menjauhi bapaknya. Nah, kenapa? Ya takut kena penyakit itu. Wa baqiya ba'da mautihi thalathatan la yaqrubuhu wa la yuhawilu ahadun dafnahu. Nah, ketika Abu Lahab itu meninggal, tubuhnya tetap seperti itu selama 3 hari, tidak ada yang berani dekat, tidak ada yang mau mengkuburkan tubuhnya. Walamma khafu subbata fi tarkihi, karena mereka takut apa? Dihinakan dari orang lain. Itu bapak kamu meninggal, kamu tidak mengkuburkan, memakamkan orangnya. Hafaru lahu hufratan qariban minhu. Maka dibikin lubang di mana? Dekat jasadnya. Bikin lubang di situ. Thumma dafa'uhu fi tilka al-hufrati bi alatin tawilatin. Ambil kayu yang panjang terus dilimpar tubuhnya ke lubang itu. Thumma qadafuhu bil hijarati min ba'idin hatta tawara. Kemudian dilimpar batu sampai tertutup lubangnya. Kemudian yang kelima, Al-Harithu. Pamannya Rasulullah itu namanya Al-Harith. Wa ummuhu Thamarah bintu Jundub. Ibunya namanya Thamarah bintu Jundub. Wa huwa akbaru auladi Abdul Muttalib. Dia adalah anak yang paling besar dari Abdul Muttalib. Dari anaknya Abdul Muttalib.
Wabihi kana yukanna. Dengan Al-Harith ini sering dipanggil Abdul Muttalib Abul Harith. Walam yudrikil Islam. Dia mati sebelum Islam. Kemudian yang keenam namanya Az-Zubair. Wa ummuhu Ummu Abdillah. Ibunya adalah ibunya Abdillah, bapaknya Rasulullah SAW. Walam yudrikil Islam. Dia juga tidak ketemu, meninggal sebelum Islam. Kemudian yang ketujuh namanya Jahl. Bi fathil jimi wa sukunil ha'i. Wa ummuhu Ummu Hamzah. Ibunya sama dengan Hamzah, ibunya Hamzah. Wasmuhu Al-Mughirah, namanya Al-Mughirah. Yang delapan, Abdul Ka'bati. Wa ummuhu Ummu Abdillah. Ibunya juga ibunya Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW. Walam yudrikil Islam, walam yakul lahu naslun. Dia meninggal sebelum Islam, tidak punya keturunan, tidak punya anak. Yang kesembilan, Qutham. Bidhammil qafi wa fathil muthallathati. Dengan huruf qaf yang dhammah, terus ta'nya fathah, Qutham. Wa ummuhu Ummul Harith. Ibunya Al-Harith itu, saudaranya yang paling besar. Mata saghiran. Qutham ini meninggal ketika masih kecil. Kemudian yang ke-10 namanya Dhirar. Wa ummuhu Ummul Abbas. Ibunya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, namanya Qailah bintu Hayyan. Mata fi ayyami uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal ketika baru permulaan wahyu datang kepada Rasulullah SAW. Walam yuslim, dia tidak masuk Islam. Wa kana min fityani Quraisyin jamalan wa sakha'an. Dia termasuk pemuda-pemuda Quraisy yang ganteng dan orangnya dermawan, yang suka membantu. Kemudian yang ke-11 namanya Al-Ghaidaq. Luqiba bil Ghaidaqi li kathrati judihi. Dia dibilang namanya Al-Ghaidaq kenapa? Karena lebih dermawan orangnya. Nah, li'annahu min ajwadi Quraisyin ta'aman wa malan. Karena dia itu yang paling dermawan dari orang Quraisy, baik dari makanan atau dari harta. Tapi namanya ismuhu Mus'ab, namanya Mus'ab. Tapi dibilang Al-Ghaidaq. Al-Ghaidaq itu kalau kita bilang apa? Ma'an ghadaqa. Banyak atau deras. Namanya apa? Karena deras namanya apa? Ghadaq. Al-Ghaidaq kenapa? Karena dia lebih dermawan. Kemudian yang ke-12 namanya Al-Muqawwim atau Al-Muqawwam. Fathul waw wa kasriha wa ummuhu Ummu Hamzah, ibunya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu namanya Halah bintu Uhaib. Wa min ahli al-ilmi man ya'uddu a'mam an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaj'alu 'abd al-Ka'bati wal Muqawwim wahidan. Ada sebagian dari ahli ilmu yang mengatakan pamannya Rasulullah itu tidak 12. Kenapa? Karena yang namanya Abdul Ka'bah sama Al-Muqawwam itu dua nama untuk satu orang. Yaj'alul Abdul Ka'bati wal Muqawwam wahidan. Yang mengatakan Abdul Ka'bah sama Al-Muqawwam itu kan satu orang. Cuman punya dua nama. Wa Jahlan wal Ghaidaq wahidan. Mengatakan Jahl sama Al-Ghaidaq itu dua nama untuk satu orang. Wal ashiqa'u li Abdillahi walidun Nabi SAW thalathatun. Yang saudaranya Rasul itu kan seayah seibu, ada saudaranya ayahnya Rasulullah SAW. Dari 12 orang ini 3 saudara kandung, Abu Talib, Zubair, wa Abdul Ka'bah. Berarti ada 3 namanya apa? Saudaranya Abdullah seayah seibu, yaitu Abu Talib sama Az-Zubair sama Abdul Ka'bah. Wa ammatuhu sallallahu alaihi wasallam 6. Kalau bibinya Rasulullah SAW dari ayahnya ada 6. Yang pertama Safiyah, itu yang Islam. Wahia Ummu Zubair bin Al-Awwam, ibunya Az-Zubair bin Al-Awwam. Wa ummuha, ibunya Safiyah itu siapa? Halah binti Uhaib.
Ummu Hamzah. Berarti dia saudara kandung sama Hamzah. Tufiyat fil Madinati. Sayyidina Safiyah meninggal di kota Madinah. Fi khilafati Umar bin Khattab, ketika di zaman khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sanata 20 tahun 20 Hijriah. Wa qad balagat 73 sanah. Umurnya ketika meninggal 73 tahun. Wa dufinat bil Baqi', kemudian dimakamkan di Baqi'. Qila lam yuslim min ammatin Nabi sallallahu alaihi wasallam allai adrakna al-bi'tsata ghairuha. Wa qila bal aslamat aidan Arwa wa Atika. Ada yang mengatakan tidak masuk Islam dari pipinya Rasulullah SAW yang ketemu zaman Islam kecuali Safiyah saja. Ada yang mengatakan tidak, ada dua wanita lagi, yaitu siapa? Arwa sama Atika. Tapi di situ masih ada khilafnya. Kemudian pipinya Rasulullah yang kedua namanya Arwa, yang ketiga namanya Atika, yang keempat namanya Ummu Hakim, yang kelima namanya Barrah, yang keenam namanya Umaymah. Wala khilafa fi adami islami hadhihi thalath al-akhirah. Yang ketiga yang terakhir ini, Ummu Hakim, Barrah, Umaymah, itu semua ulama itu kan sepakat tidak masuk Islam. Wa hadhihi al-khamsatu al-akhiratu syaqiqatu Abdillah walidun Nabi SAW. Berarti Arwa, Atika, Ummu Hakim, Barrah, Umaymah ini saudara seayah seibu sama Abdullah, ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ibunya. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.